Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Teknik Informatika. Saya ada tugas kelompok dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL yang berjudul Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Web. Sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Rudi Mantara, dan rekan saya Muhammad Fikri, Dwi Susilo, dan Topik Rahensa. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan sama teman saya. Saya lanjutkan presentasi dari Rudi Mantara. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Pengembangan informasi teknologi saat ini semakin pesat. Kebutuhan informasi dan mengolah data dalam banyak aspek kehidupan manusia sangat penting. Dari pengembangan teknologi yang demikian pesat berdampak bagi seluruh kehidupan, khususnya menyediakan informasi bagi suatu organisasi atau perusahaan yang membutuhkan sistem pengolahan data secara cepat, tepat, dan akurat. Mengolah informasi pendaftaran siswa baru secara online bertujuan untuk menciptakan kinerja yang efektif dan efisien, karena lebih mudah mendapatkan informasi dan tidak perlu membuang banyak biaya yang harus dikeluarkan. Indikasi salah satu dalam penerimaan mahasiswa baru yang masih membutuhkan banyak biaya, waktu, dan proses yang masih manual dikembangkan menjadi sistem komunikasi atau sistem online. 2. Dalam sistem menerima siswa baru hanya pada sistem pendaftaran online saja atau keamanan sistem. 3. Sistem pembayaran yang sebelumnya masih tercatat dalam buku besar dikembangkan ke dalam sistem via transfer rekening. Rumusan masalah ada 3, yaitu 1. Bagaimana mengembangkan suatu sistem pendaftaran siswa baru dengan secara online atau bisa disebut dengan cara bagaimana merencanakan sistem pembayaran dengan cara transfer via rekening agar keamanan data lebih terjaga. Itu nomor 2. Yaitu ketiga, yaitu bagaimana pengembangan sistem yang dapat memberikan informasi lebih lengkap terhadap masyarakat tentang pembatasan masalah, yaitu ada 5. 1. Penulisannya membahas khusus tentang menerima siswa baru dengan cara sistem online. 2. Tidak mengarah kepada sistem pembayaran online, hanya pada pembayaran melalui cara transfer rekening bank. 3. Dalam penggunaan TOS hanya pada program PHP MySQL dalam penggunaan database. 4. Tidak membahas tentang keamanan sistem. 5. Penelitian menggunakan metode sistem SDLC, merencana, analis, desain, sampai pada tahap testing. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Dwi Susilo. Yaitu di sini ada landasan teori pengertian sistem. Sistem adalah suatu jaringan kerja terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan dan menyelesaikan tahapan yang akan dicapai. Analisis sistem ini sangat bergantung pada teori sistem umum sebagai sebuah landasan konseptual. Tujuannya adalah untuk memperbaiki berbagai fungsi di dalam sistem yang sedang berjalan agar lebih efisien, mengubah sasaran si sistem yang sedang berjalan, merancang atau mengganti output yang sedang digunakan untuk mencapai tujuan. Di sini ada definisi data ya. Definisi data ini adalah bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya yang disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan basis data. Yang kedua, di sini ada definisi sistem. Sistem adalah suatu kesatuan utuh uang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan dengan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang 3 di sini ada definisi informasi.
Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. Ya, selanjutnya di sini ada pendaftaran. Pendaftaran yang dalam bahasa Indonesia merupakan kata dasar dari daftar, yang berarti catatan sejumlah nama atau hal yang disusun terderet dari atas ke bawah. Namun arti data pendaftaran itu sendiri berbeda dengan kata-katanya. Pendaftaran merupakan proses atau cara dari perbuatan mendaftar, misalnya pencatatan nama, alamat, dan sebagainya. Yang di sini ada selanjutnya siswa. Siswa yaitu manusia yang hidup dalam suatu lingkungan sosial yang mikro, seperti keluarga sangat besar sekali pengaruhnya. Peranan keluarga sebagai pendorong berkembang intelektualisasi atau daya penalaran. Individu dipengaruhi oleh interaksi sosialnya yang dinamis dan wajar. Yang kedua di sini ada pembayaran. Pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Yang ketiga di sini ada website. Website merupakan fasilitas hypertext untuk menampilkan data berupa teks. Selanjutnya di sini ada. Saya ingin melanjutkan dari rekan saya Muhammad Fikri, metodologi penelitian. Metode pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan penelitian melalui studi atau kasus yang berkait dengan pengembangan sistem informasi pendaftaran siswa baru secara online dengan cara melakukan metode pengumpulan data. Yang diperlukan adalah sebagai berikut. Studi pustaka. Penelitian melakukan metode studi pustaka dengan cara membaca dan mempelajari buku atau penelitian sejenis, dan selain itu penulis juga melakukan pencairan atau browsing situs internet untuk pengumpulan data dan informasi yang berkait dengan masalah yang dibahas dalam pembuatan sistem online untuk menerima siswa baru. Dari hasil pencarian melalui membaca buku dan browsing situs-situs internet, penulisan dapatkan sebagai bagaimana membangun atau mengembangkan suatu sistem pendaftaran siswa online yang efektif dan efisien. Studi lapangan. Metode observasi dengan melakukan pengamatan langsung dengan cara mengamati secara langsung. Pada SMK Developer Nasional, khususnya pada bagian staf tata usaha atau TU yang mengurusi tentang masalah bagian akademik sekolah, juga mengatur bagaimana siswa yang sudah berjalan saat ini. Metode wawancara. Proses untuk memperoleh keterangan sesuai dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Wawancara tersebut dilakukan kepada staf bagian tata usaha atau TU untuk mengetahui data atau keterangan. Satu adalah masalah proses pendaftaran siswa baru dan pembayaran di SMK populer nasional yang dihadapi saat ini. 2. Mengetahui struktur atau pelaku yang bertanggung jawab pada pendaftaran siswa baru di SMK populer nasional, beserta tugas dan fungsi serta proses cara pembayaran tersebut. Baik, sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.